Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GA Tech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Di video sebelumnya, kita sudah mempraktekkan routing statik dua buah router Kisco. Di video kali ini, kita akan coba mempraktekkan router Kisco routing statik untuk 3 buah router menggunakan aplikasi simulasi FVNJ. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita coba masuk ke aplikasi FVNJ. Setelah kita masuk ke aplikasi FVNJ, kemudian kita buat lab baru. Kita beri nama labnya routing statik 3 buah router Kisco. Kemudian kita save. Kemudian kita tambahkan 3 buah router. Di bagian name kita beri nama R1. Kemudian kita save. Lalu kita tambahkan lagi router yang kedua. Di bagian name kita ganti namanya R2. Kemudian kita save lagi. Dan kita tambahkan router yang ketiga. Kita ganti namanya menjadi R3. Kemudian kita save. Selanjutnya kita susun router. Kemudian kita tambahkan klien Windows. Ini kliennya A. Kita save. Kemudian kita tambahkan klien Linux. Linux-nya di sini kita tambahkan Linux Ubuntu desktop. Kemudian di sini kita beri namanya B, klien B. Untuk router yang ketiga kita beri kliennya Mikrotik. Sini kita beri name-nya C. Kemudian kita susun topologinya. Kemudian R3 dan R2. R1 dengan R2 kita hubungkan. Di R1 interface yang digunakan Gigabit Ethernet 0/0. Di R2 Gigabit Ethernet 0/0. Kemudian ini sudah terhubung. Lalu di R3 kita hubungkan. Untuk memudahkan, kita gunakan di sini karena sudah digunakan Gigabit 0/0, jadi kita gunakan 1. Kemudian di R3-nya kita gunakan juga 1. Kemudian klien A yang menggunakan sistem operasi Windows kita hubungkan ke R1. Kemudian kita gunakan interface Gigabit Ethernet 0/3. Begitu juga klien Linux kita hubungkan di Ether3 juga. Kemudian router Mikrotik juga kita hubungkan di interface 3-nya. Jadi klien kita hubungkan semuanya di Gigabit Ethernet 0/3. Jadi topologi yang akan kita praktekkan seperti ini. Untuk R1 IP yang akan kita gunakan, di sini kita
gunakan IP 10.5.5.1/30. Ini untuk IP yang akan digunakan R1 GB 0/0. Ini kita duplikat. Kemudian yang untuk interface GB Ethernet 0/0 R2 kita atur IP-nya. Kemudian interface untuk GB 0/1 R2 ini kita duplikat. Kita di sini berarti IP3 tidak boleh kita gunakan karena ini broadcast dari network ini, jaringan. Kemudian di sini kita tambahkan berarti 4 networknya. Kemudian ini kita duplikat, berarti di interface R3 atur IP-nya. Di sini ada 6 harusnya. 6. Kemudian untuk GB 0/3 R1 kita tambahkan IP-nya 192.168.10.1/24. Ini IP. Kemudian ini kita duplikat, kita pastekan sini. Kemudian ini IP yang akan kita atur nanti 20. Kemudian untuk R3 ini kita bikin 30. Jadi untuk topologi yang akan kita praktekkan seperti ini: R1, R2, R3. R1 ini menggunakan 2 interface GB 0/0, kemudian GB 0/3. Di R2 menggunakan 3 interface yang terhubung ke R1 GB 0/0, yang terhubung ke R3 GB 0/1, dan yang terhubung ke klien B GB Ethernet 0/3. Sedangkan di R3 menggunakan 2 interface. Mana? Selanjutnya kita akan menjalankan device R1, R2, dan R3. Di bagian sini terlihat notifikasi R1, R2, R3 started. Selanjutnya kita coba remote R1. Kita pilih atau kita klik choose application, open link. Di sini terlihat putih, jadi kita remote-nya menggunakan aplikasi putih. Kemudian kita jalankan juga R2, open link. Kemudian kita jalankan juga R3. Open link. Di sini sudah terlihat 3
aplikasi putih yang sudah jalan. Kemudian kita tempatkan R2, kita tempatkan dan R1 biarkan posisinya di atas. Selanjutnya kita akan konfigurasi R1 terlebih dahulu. Di sini kita ketikin no. Kemudian kita tambahkan, langkah pertama kita ganti hostname-nya menjadi R1, lalu kita tambahkan IP address sesuai dengan interface yang digunakan. N, kemudian conf, kemudian hostname kita ganti menjadi R1. Kemudian interface gigabyte 0/0, IP address-nya IP address, kita lihat IP address-nya untuk gigabyte Ethernet 0/0 10.5.5.1/30, net masknya 255.255.255.252. Kemudian kita enter, kemudian no shutdown, kemudian exit. Lalu kita tambahkan untuk interface yang terhubung ke klien, interface gigabyte 0/3, IP address 192.168.1.255.255.255.0. Kemudian no shutdown, kemudian exit. Kita tambahkan service DHCP, kemudian kita tambahkan full DHCP IP, DHCP full router 1. Kita tambahkan networknya 92.168.10.0, net masknya 255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.10.1, DNS server 192.168.10.1.8888. Kemudian exit IP DHCP exclude 192.168.10.1 sampai 192.168.10.10. Kemudian N. Kemudian kita lihat konfigurasi IP address-nya. Show IP interface brief. Di sini sudah terlihat gigabyte Ethernet 0/0, IP address yang kita tambahkan. Kemudian statusnya up. Begitu juga gigabyte Ethernet 0/3, IP yang kita tambahkan 192.168.10.1, statusnya up. Dan metode yang kita gunakan manual, jadi kita tambahkan IP-nya secara manual. Di R1 kita sudah berhasil menambahkan IP address di dua interface-nya. Selanjutnya kita akan coba menambahkan IP address untuk R2. Karena di routernya belum ada konfigurasi, jadi kita ketikin no.
Untuk konfigurasinya sama dengan R1, perbedaannya di R2 ini kita menggunakan 3 interface. Sekarang kita coba atur pertama di gigabyte 0/0. Sebelum kita atur, kita masuk ke reflect mode and kemudian on. Kemudian kita ganti hostname-nya menjadi R2. Lalu kita atur IP address ke interface gigabyte 0/0. Kita tambahkan IP address 10.5.5.2, netmasknya 255.255.255.252. Kemudian no shutdown, kemudian exit. Kita tambahkan interface yang kedua, interface gigabyte 0/, coba kita lihat terlebih dahulu, 0/1. Kemudian IP address-nya IP address 10.5.5. Coba kita lihat di sini, kita gunakan 255.255.252. Kemudian no shutdown, lalu exit. Kemudian kita tambahkan untuk interface yang ketiga, interface gigabyte 0/3. Addressnya 192.168.255.255.255.0. Kemudian kita ketik perintah no shutdown, lalu exit. Kemudian kita tambahkan service DHCP IP DHCP full, bikin router 2. Kemudian networknya 192.168.20.0.255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.20.1. Dan DNS 192.168.20.1.8888 kalau kita mau akses ke internet. Kemudian exit IP DHCP exclude 192.168.20.1 sampai 192.168.20.10. Kemudian N, dan kita lihat show IP interface brief. Interface brief. Di sini kita sudah melihat 3 interface, kita tambahkan IP secara manual dan statusnya sudah up. Gigabyte Ethernet 0/0, IP yang kita tambahkan 10.5.5.2, gigabyte Ethernet 0/1 10.5.5.5, dan gigabyte Ethernet 0/3 192.168.20.1, dan statusnya di sini sudah up. Kemudian kita coba atur router yang ketiga. Di router yang ketiga ini kita menggunakan 2 interface yang terhubung ke R2 dan yang terhubung ke klien. N on, kemudian kita ganti hostname-nya jadi R3. Kemudian kita tambahkan interface gigabyte 0/0. IP yang kita gunakan IP address
10.5.5.6 255 255 255 252. Kemudian no shutdown exit, kita tambahkan interface yang kedua gigabyte 0/3, IP address 192.168.30.1 kemudian no shutdown exit, tambahkan service DHCP, IP DHCP full router 3, networknya 192.168.30.255.255.255.0. Default routernya 192.168.30.1, DNS 192.168.30.1 8888. Kemudian exit IP DHCP exclude 192.168.30.1 192.168.30.10 exit. Kemudian kita lihat hasil konfigurasi show IP interface brief. Sini kita sudah menambahkan dua interface Gigabyte Ethernet 0/0, IP yang kita tambahkan 10.5.5.6, Gigabyte Ethernet 0/3 192.168.30.1. Harusnya di sini klien kita ini sudah bisa mendapatkan IP dari router masing-masing terhubung klien ini. A1 sudah mendapatkan IP otomatis dari R1, klien B sudah mendapatkan IP dari R2, dan klien C atau router Mikrotik C ini kita sudah dapatkan IP dari router Kisco. Sekarang kita coba jalankan. Ini coba kita jalankan dan ini kita coba jalankan. Di R1 ini kita coba ping ke IP 10.10.5, coba kita ping, coba kita tes di R1. Sekarang coba kita tes ping ke Gigabyte 0/1 di R2. Nih, N ping 10.5.5.5. Di sini harusnya belum bisa kita ping karena kita belum menambahkan routing statiknya di tiap-tiap router. Jadi di sini belum bisa di ping. Coba kita lihat hasil pingnya. Sini masih, di sini sukses rate-nya itu 0%, di 0 dari /5. Jadi tidak ada yang berhasil untuk ping ke Gigabyte Ethernet 0/1 di R2. Kalau ke Gigabyte Ethernet 0/0-nya pasti bisa. Coba kita tes ping
10.5.5.2. Di sini pasti bisa. Di sini bisa. Di sini bisa kita ping karena tidak perlu menggunakan routing karena langsung terhubung R1 dengan R2. Sedangkan di R1 dengan network yang ada dengan R2 dan R3 ini sudah berbeda network. Jadi kita membutuhkan routing sehingga nanti bisa terhubung dengan network yang ada di R2 dan R3 ini. Sekarang kita coba cek terlebih dahulu klien A apakah sudah mendapatkan IP. Kita cancel, kemudian kita jalankan command prompt IP config/al. Di sini kita sudah mendapatkan IP dengan metode DHCP. Enable, yes. IP yang kita dapatkan 192.168.10.11. Jadi di klien A kita sudah mendapatkan IP. Kemudian kita jalankan klien B. Ini kita tambahkan root. Ini passwordnya ev@123. Kemudian di sini kita akan coba melihat apakah klien Linux ini mendapatkan IP dari R2. Harusnya IP di sini kita dapatkan yaitu 192.168.20.11. Itu yang IP yang kita dapatkan. 168.20.11/24. Harusnya dari konfigurasi yang kita lakukan, harusnya ini yang didapatkan di interface klien B. Coba kita pastikan. Kemudian di terminal ini kita gunakan perintah if config. Di sini kita sudah mendapatkan IP 192.168.20.11. Jadi sesuai dengan konfigurasi yang kita berikan. Kemudian di router MikroTik kita jalankan. Di router MikroTik ini kita harus tambahkan konfigurasi agar IP dari router 3 bisa kita dapatkan. Admin no. Kemudian apabila kita lihat IP address print ini masih kosong, kita tambahkan IP DHCP client. Kita lihat di sini kita gunakan interface-nya interface 1, add interface ether 1. Kemudian kita gunakan IP address print. Belum, jadi kita butuh mengenabelkan IP DHCP client enable number 0. Kemudian kita gunakan IP address print. Di sini terjadi kesalahan, kita harus mengenabelkan yang 1. Jadi di sini tadi ada, berarti kita harus menambahkan yang 1. Oke, kemudian kita print lagi, harusnya kita sudah dapatkan IP. Kita enable print kembali addressnya ini. Harusnya kita dapatkan IP 30.11. Sini kita sudah dapatkan IP 30.11 yang dari router. Sekarang kita coba ping dari MikroTik ke router A. Dari MikroTik ke klien A. Ping 192.168
10.11. Di sini host anchor kabel karena kita belum menambahkan routing di router R3, R2, dan R1.